Halo pendengar sekalian, selamat datang kembali di Siniar Sehari-Hari episode terbaru di channel YouTube Tias Firmantio. Episode kali ini sebenarnya pembahasannya akan agak lebih berat dan agak lebih nuansanya mungkin agak sedih gitu. Karena berkaitan dengan sebuah berita yang kemarin cukup ramai, yaitu ketika ada seorang ibu yang menjadi tersangka karena melakukan tindakan pembunuhan terhadap percobaan pembunuhan terhadap 3 anaknya. Dan latar belakangnya macam-macam, dan salah satu latar belakangnya yang saat ini mau gue bahas adalah terkait dengan bagaimana persepsi gangguan mental masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Karena beberapa kita masih tahu bahwa banyak sekali stigma dan juga persepsi terkait gangguan mental yang belum terlalu clear dan masih harus dibuka gitu ya. Dan seminar kali ini kita akan ngebahas ceritanya dari awal sampai akhir. Nanti di situ aku akan ngasih persepsi dan juga point of view tentunya buat kalian. Semoga kalian bisa ketambah cakrawala baru dengan seminar ini. Dan kalau kalian punya cerita yang berkaitan dengan tema kita hari ini, silahkan langsung drop di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari bersama gue Tias Firmantio. Kembali lagi di Siniar terbaru di episode kali ini, yang seperti biasa kita bakal ngomongin banyak hal tentang apa yang sedang rame di sekitar kita. Yang dimana sebenarnya banyak sekali hal-hal yang rame belakangan ini ya. Tapi memang seperti yang pernah gue sampaikan kepada kalian kemarin di episode-episode sebelumnya, bahwa yang mau gue angkat adalah hal-hal yang sekiranya gue bisa bahas dan ada beberapa value tambahan yang bisa gue sampaikan terkait dengan hal yang sedang terjadi. Jadi kalau banyak hal yang lewat atau banyak hal yang rame yang nggak kebahas di sini, mungkin karena di situ gue menemukan value yang bisa gue tambahkan. Nah, sekarang yang mau kita angkat di episode kali ini spesifik akan membahas beberapa hal. Satu berita yang cukup mengagetkan di sosial media atau bahkan di Indonesia ya, sosial media yang ada di Indonesia terkait. Jadi tema besarnya adalah persepsi gangguan mental yang ada di masyarakat. Jadi persepsi terkait bagaimana masyarakat kita menghadapi isu-isu gangguan mental. Kita tahu gangguan mental itu banyak sekali dan macam-macam jenisnya. Itu bisa kita cek melalui PPDGJ yang terbaru ya. Itu merupakan sebuah panduan bagi lo yang nggak tahu. PPDGJ itu merupakan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, dan di situ lengkap sekali klasterisasinya atau pengelompokannya. Yang ini digunakan oleh psikolog atau akademisi di psikologi untuk memberikan diagnosis dan menggolongkan gangguan jiwa yang ada di dalam diri seorang individu gitu. Nah, kenapa gue mau ngangkat ini? Karena sebenarnya lagi ada berita yang rame. Kita kembali lagi ke beritanya, yaitu mengenai seorang ibu yang secara menyedihkan ya. Ini memang beritanya menyedihkan sekali, yang melakukan sebuah perbuatan sehingga melukai dan bahkan sampai mencabut nyawa dari anaknya gitu ya. Jadi ada seorang ibu kandung yang dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada 3 anak kandungnya, melakukan aksi pembunuhan. Tapi di situ setelah gue baca beritanya, ternyata ada 2 yang syukurnya selamat dan 1 memang sayang sekali harus meninggal gitu. Berita ini viral ya kemarin ini, kira-kira di pertengahan atau di week keempat bulan Maret. Baru banget terjadi dan sekarang lagi diproses secara hukum maupun secara analisa psikologi begitu ya, setahu gue. Dan gue menganggap ini adalah sebuah cerita yang cukup menyedihkan sebenarnya,
Kenapa menyedihkan? Karena pertama kita tahu bahwa segala bentuk tindakan yang akhirnya membuat nyawa seseorang melayang itu adalah hal yang cukup tragis untuk dibicarakan, cukup tragis untuk dilihat oleh sekitar gitu ya, dan memang itu bisa dibilang masuk ke dalam ranah kriminal gitu ya. Dan tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah alasan dari jadi ibu ini mengeklaim bahwa alasannya untuk membunuh atau melakukan tindakan pembunuhan kepada anaknya itu karena adanya keterbatasan ekonomi. Artinya nggak mau bahwa anaknya nanti hidup susah dan lain-lain. Itu alasan pertama yang menyedihkan buat gua ya. Dan yang kedua, jelas sesuai dengan yang beliau sampaikan bahwa beliau nggak mau membuat anaknya hidup susah, dan itu merupakan sebuah cara yang menurut beliau sebagai cara untuk menyelamatkan anak-anaknya supaya nggak merasakan kesedihan nantinya, kesedihan di masa dewasanya, artinya begitu ya. Dan oleh sebab itu kan berarti bisa kita asumsikan bahwa ibu ini memiliki kesedihan juga yang membuat beliau memiliki konsep seperti itu. Dan kesedihan ini mungkin yang salah satu yang menjadi alasan beliau memantapkan hati untuk melakukan hal yang dalam tanda kutip ini sangat menyedihkan dan sangat tragis gitu ya. Jadi gue bingung ngomongnya. memang ini sangat tidak mudah untuk kita bahas, tapi ini menurut gue perlu kita angkat karena gue mau ngasih sebuah perspektif nanti begitu, dan semoga itu menjadi cakrawala tambahan, karena semenjak isu ini keluar atau berita ini keluar, ini sangat mengejutkan dalam hal ini ya, mengejutkan. Hampir seluruh netizen membicarakan di Twitter, di Instagram, di berbagai media cetak maupun media online gitu membicarakan, dan netizen mengomentari terkait tindakan sang ibu ini, kriminalitas, kemudian dosa, kemudian dan banyak yang ada yang pihak-pihak yang menghujat, yang mengutuki tindakan ibu ini karena memang ya ini merupakan tindakan yang cukup ekstrim gitu ya, dan wajar sekali kalau netizen merespon dengan cara seperti itu. Namun mungkin banyak juga sebelum itu banyak juga yang mempersepsikan adanya dalam tanda kutip quote and quote gangguan mental yang ada di ibu ini gitu, atau kegilaan yang ada di ibu ini yang akhirnya membuat beliau melakukan hal tersebut. Tapi banyak hal yang tidak mungkin diketahui oleh netizen yang sebenarnya terjadi, atau apa yang mendasari dan membuat trigger ibu ini melakukan hal seperti itu. Nah, itu pembukaan dari gue. Jadi dari pembukaannya aja sudah sangat berat dan kayaknya memang sangat menyedihkan begitu kasusnya, sehingga gue pun perlu hati-hati dan perlu pelan-pelan untuk menjelaskannya gitu ya. Beda dengan mungkin beda dengan isu-isu kita sebelumnya yang cenderung rame gitu, dalam hal ini rame karena entah euforianya, entah karena rame karena ketegangan yang terjadi antara pro dan kontra. Tapi kali ini rame memang, cuma ramenya menyedihkan gitu ya. Jadi memang fakta bahwa ini terjadi itu udah sangat menyedihkan buat gue gitu. Nah, gue mau ngajak lu semua untuk membaca dua berita artikel yang ditulis oleh dua media yang berbeda, di mana di situ direkap ya oleh si pembuat berita ini, dari suara.com dan juga dari CNN Indonesia. Dari suara.com ini kita akan mengetahui kira-kira apa saja fakta-fakta yang ada ketika kasus pembunuhan ini gitu ya. Apa yang terjadi dan apa yang sedang terbersit gitulah ya dari pelaku, dalam hal ini ibu ini gitu. Nah, kalau gue baca dalam hal ini gue mau bacain pembukaannya ya. Suara.com, ramai diberitakan seorang ibu membunuh ketiga anaknya. Kasus seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya tersebut terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Dilaporkan yang menjadi pelakunya adalah seorang wanita berusia 35 tahun berinisial KU. Lalu apa saja yang hal terungkap dari fakta ibu bunuh anak kandung ini di Brebes tersebut? Yang
Yang pertama adalah sementara korbannya adalah anak berjumlah 3 orang, masing-masing berusia KS 10 tahun, AR 7 tahun, dan EM 5 tahun. AR diketahui telah meninggal dunia, sedangkan 2 saudaranya dalam keadaan kritis. Nah, ini fakta-fakta yang mungkin berhasil dikumpulkan oleh suara.com. Yang pertama adalah bahwa ibu ini berprofesi sebagai MUA atau makeup artist, yang dimana penata rias lah ya. Dan di sini beliau memang berarti berprofesi di Brebes di Jawa Tengah, dan suaminya bekerja di Jakarta. Kemudian kronologi terjadinya pembunuhan itu adalah pada hari Minggu 20 Maret 2022, yaitu pagi selepas salat subuh. Tempat kejadian perkara berada di rumah pelaku di Dukuh Sokawera, desa atau kecamatan Tonjong, Brebes. Dan pada pagi-pagi banyak warga mendengar teriakan, dan kemudian ketika warga ini mencoba masuk, melihat langsung para korbannya, di mana korban kedua yaitu anak kedua yaitu ARK yang 7 tahun tadi sudah meninggal dunia karena memang lukanya sangat parah gitu ya. Dan anak pertama dan anak ketiga berarti itu masih bisa diselamatkan walaupun sempat kritis gitu ya. Fakta berikutnya adalah ini, fakta yang dalam hal ini disampaikan oleh Polres Brebes ya. Jadi diduga mengalami gangguan kejiwaan. Jadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Brebes AKP Syuaib Abdullah mengatakan bahwa pelaku terindikasi mengalami gangguan kejiwaan. Penyelidikan lebih lanjut apakah ada gejala depresi ataupun gangguan kejiwaan nantinya akan panggil ahli kejiwaan. Langkah yang tepat untuk memanggil tersebut. Pelaku penganiayaan 3 anak sehingga menimbulkan Oke. Jadi intinya pada fakta ketiga ini adalah bahwa ada indikasi gangguan kejiwaan dari ibu ini. Dan berikutnya menyedihkan sekali sebenarnya kita membahas ini ya. Jadi kita langsung itu tadi fakta yang pertama ya. Berita pertama terkait kasus ini. Nah, kita langsung berpindah aja ke berita kedua. Gue gak kuat lama-lama ya, jadi karena sangat-sangat menyedihkan. Nah, berita kedua ini gue ambil dari CNN Indonesia, yang dimana mengangkat soal pandangan psikolog soal kasus ibu bunuh anak di Brebes, yang ditulis 23 Maret 2022, dimana di situ seperti biasa, tapi ini ada yang menyedihkan. Jadi kalau lu tahu bahwa setelah kejadian ini kan viral videonya ya, bukan video pembunuhannya tapi video di mana ibu ini pertama diamankan oleh polisi, dibawa ke kurungan untuk diinterogasi dan lain-lain, dan beredar video ketika ibu ini ditanya oleh seorang polisi gitu ya, seorang aparat kenapa dan seperti apa gitu ya, kenapa beliau melakukan hal tersebut. Dan di situ beliau menjawab dengan agak sulit sebenarnya kalau gue mau lihat ya, sulit untuk dicerna ekspresinya, karena di situ beliau menyatakan bahwa saya ini nggak gila pak, saya pengen disayang sama suami, tapi suami saya sering nganggur, saya nggak sanggup kalau kontraknya habis lalu nganggur lagi, kontrak kerja tapi ya maksudnya ya, saya ingin menyelamatkan anak-anak saya. Dan itu tutur dari ibu tersebut ya. Dan itu lu lihat sendiri dari ekspresi beliau, kemudian bagaimana beliau menyampaikan alasannya begitu ya, itu sangat-sangat menyedihkan. Dan ada seorang psikolog ya, namanya Nisfi M. Hussein, mengatakan bahwa beliau mengajak, atau psikolog ini mengajak melihat kasus ini dengan lebih komprehensif dan tidak hanya satu sisi saja. Itu gue setuju, karena dalam hal ini semua kasus pasti banyak sudut pandang, dan sudut pandang berikut adalah yang diangkat oleh psikolog ini ya. Nisfi berkata bahwa peristiwa pembunuhan anak oleh orang tua sebenarnya bukan peristiwa langka. Sudah ada beberapa kasus yang mungkin tidak banyak diekspos. Adapun motif pembunuhan anak oleh orang tua secara garis besar ada 5. Nah, ini sudah dikelompokkan bahkan bahwa nggak cuma ini aja sebenarnya kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Tapi secara motif bisa dikelompokin ya jadi 5 besar, yaitu yang pertama adalah motifnya pasti tidak ada, atau bukan pasti, biasanya motifnya itu tanpa adanya unsur kesengajaan.
orang tua melukai anak dan tanpa sadar berakibat fatal atau anak meninggal. Jadi nggak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, adanya kemungkinan ada gangguan kejiwaan orang tua. Dalam hal ini orang tua sering mendapat bisikan atau melihat anak berubah wujud menjadi sosok mengerikan sehingga terjadi pembunuhan. Bisikan atau sosok yang dilihat ini sebenarnya tidak ada atau hanya muncul dalam pikirannya. Yang ketiga, karena dendam. Sebenarnya orang tua memiliki dendam tetapi bukan pada anak. Dendam ini misal terhadap keluarga atau orang tuanya, tetapi tidak ada kekuatan untuk melawan sehingga anak jadi objek pelampiasan. Berikutnya, unsur kesengajaan akibat faktor lain. Orang tua memang berencana membunuh anak dengan segala kesadaran didorong oleh faktor seperti daripada anak nanti sakit, hidup susah, tidak sanggup mengurus anak sehingga lebih baik anak dilenyapkan. Yang terakhir adalah karena trauma masa kecil. Ini berkaitan dengan konsep diri, bagaimana orang tua memperlakukan anak. Dalam hal ini Nifsi memberikan contoh, saat orang tua melihat kehadiran anak itu bencana, anak disebut anak setan, maka anak akan meresepsikan dirinya tidak berharga dan dirinya seharusnya tidak ada. Nifsi mengungkapkan setidaknya ada 5 penyebab orang tua sampai keputusan membunuh anak, yaitu situasi atau kondisi yang pertama. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Yang ketiga adalah tidak adanya support system atau sistem mendukung. Yang keempat adalah pola asuh orang tua, dan terakhir adalah gangguan jiwa. Ya, itu secara umum yang disampaikan oleh CNN. Jadi memang kalau gue update kasusnya memang belum ada rilis resmi apakah benar ibu ini memiliki gangguan mental atau tidak. Tapi yang jelas sudah terjadi kasusnya, dan yang kedua adalah ada beberapa kemungkinan dan kita harus lihat secara komprehensif gitu ya konsepnya. Nah, melihat kondisi ini ada beberapa memang yang harus kita omongin di sini. Dan menurut gua memang secara umum tindakan kriminalitas dalam hal ini yang sampai membunuh atau mencabut nyawa seseorang itu jelas tidak bisa dibenarkan apapun alasannya gitu ya. Karena itu adalah salah satu tindakan berat ya, tindakan kriminal berat yang memang jangan sampai terjadi. Nah, berikutnya yang kita tahu tadi dari berita ini adalah belum adanya hasil ya, tadi yang gue sampaikan di depan, belum ada hasil dari tes psikologis yang mungkin sudah dilakukan dari ibu ini, dan kemudian belum ditemukan juga asal muasal dari apa yang men-trigger ibu ini melakukan hal tersebut. Belum ditemukan dan belum dirilis mungkin ya. Dan mungkin menurut gue tidak akan dirilis karena hal tersebut berkaitan dengan kode etik psikologi. Dirilis pun mungkin akan sangat dibatasi begitu ya, untuk kebutuhan kepolisian atau kebutuhan penyidikan lebih lanjut. Jadi ini ada gua ambil dari beberapa sumber. Ada beberapa kira-kira potensi yang menyebabkan ibu ini membunuh dari anak-anaknya. Tadi yang disampaikan oleh artikel di CNN itu juga salah satu yang bisa kita pegang. Tapi ada beberapa motif-motif berikutnya, yaitu yang pertama adalah motif altruisme dari ibu ke anaknya. Itu menjadi salah satu. Altruisme itu adalah ini salah satu proses mental di mana kita itu berniat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu simpelnya gitu. Jadi kalau diambil ke kasus ini, motif altruisme ibu ke anaknya ini berarti tidak mau membiarkan anaknya menderita nantinya, atau tidak mau anaknya menderita seperti yang dirasakan oleh ibu ini. Nah, itu tadi disampaikan sama dia juga ketika di interview kan tadi atau diwawancarai oleh polisi tadi ya. Nah, jadi memang ada salah satu mungkin bisa diambil ini ya, kesimpulan bahwa ada motif altruisme di situ, walaupun kita belum tahu. Yang kedua adalah kita perlu paham bahwa setiap orang itu punya kondisi mental atau emosi yang berbeda-beda. Dalam hal ini artinya gini, gua sama lu bisa beda dalam menanggapi sebuah isu atau menanggapi sebuah bukan gitu, beda lagi. Jadi lu sama gua bisa merupakan orang yang berbeda dalam kondisi mental itu ya. Dalam hal ini kalau kita ibaratin sebuah gelas atau botol gitu ya. Botol lu sama botol gua itu beda, bentuknya beda, terus kemudian teksturnya beda. Nah, itulah yang merupakan wadah emosi seseorang yang beda-beda. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah
setiap orang juga berbeda dalam menerima beban emosional. Nah, di kasus ibu ini kemungkinan yang menjadi beban emosionalnya adalah soal ekonomi atau soal kestabilan kehidupan, kestabilan diri gitu ya, kestabilan keluarga. Itu mungkin yang menjadi beban emosional beliau yang menurut beliau sangat berat gitu ya. Yang berikutnya adalah setiap orang juga punya kondisi background lingkungan eksternal yang berbeda-beda. Background lingkungan itu artinya masa lalu orang-orang itu berbeda-beda, sehingga hal tersebut perlu dianalisa mendalam. Apakah background tersebutlah yang menjadi trigger dari kasus ini atau dari ibu ini gitu ya. Karena gini, background seseorang itu punya power yang sangat besar dalam menentukan sikap seseorang, pandangan seseorang, dan respon seseorang terhadap sesuatu. Orang dengan trigger yang sama, orang dengan dengan pemantik yang sama, itu bisa menimbulkan respon yang berbeda karena latar belakangnya yang berbeda. Nah, itu ya sangat-sangat perlu kita pertimbangkan ketika melihat kasus-kasus seperti ini, supaya perspektifnya nggak cuma satu doang gitu ya. Nah, oleh sebab itu hal itu menjadi penguat. Jadi ketika tadi itu motifnya itu bercampur gitu ya, menjadi penguat bahwa setiap individu punya pola pikir dan cara untuk menyelesaikan persoalan atau tantangan hidup yang mereka hadapi. Setiap individu pasti berbeda-beda, dan caranya itu karena berbeda-beda itu caranya bisa macam-macam. Artinya bisa jadi cara itu bisa menguntungkan orang lain ataupun bisa merugikan orang lain. Dalam hal ini yang terjadi di ibu ini adalah sayangnya beliau memilih untuk cara yang merugikan orang lain, dalam hal ini merugikan anak-anaknya sendiri. Itu yang menurut gua perlu kita pegang sebagai pegangan dalam melihat sebuah kasus, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal semacam ini. Kompleks sekali karena jadi gitu. Kondisi psikologi seseorang itu pasti sangat kompleks untuk dibicarakan, karena kita nggak pernah tahu pasti apa yang membuat seseorang melakukan sesuatu gitu. Yang kita bisa adalah melakukan analisa dan asumsi yang memperkuat dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Karena tadi hal yang gue sebutin itu karena kondisi emosionalnya berbeda, backgroundnya berbeda, kemudian cara menanggapi atau merespon sesuatu itu berbeda. Nah, itu yang membuat kita harus sangat memperhatikan hal tersebut. Nah, itu kembali lagi karena adanya individual differences di setiap masing-masing manusia. Manusia itu tercipta dengan berbagai macam proses mental yang satu orang dan orang lain sangat-sangat berbeda. Dan itu merupakan hal yang dalam tanda kutip bisa jadi sebuah blessing, atau tapi juga bisa menjadi disaster ketika hal tersebut tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah, gue punya cerita, punya ini berkaitan dengan proses mental dan juga gangguan mental ya, teman-teman. Karena kita semua berbeda, jadi ini asumsi utama gue dan prinsip gue juga, bahwa semua orang punya potensi untuk mengalami gangguan mental itu sendiri. Artinya bisa jadi kita bengkok di suatu tempat, di satu sifat gitu ya. Karena kita bisa jadi mengalami gangguan cara pikir gitu, bisa jadi kita mengalami itu. Jadi bukan berarti kalau ibu ini melakukan hal tersebut, ibu ini menjadi orang paling gila se-Indonesia gitu, intinya gitu. Bahwa kita semua harus sadar bahwa kita punya potensi untuk melakukan hal yang sama dengan cara atau kasus yang berbeda. Ngerti ya? Jadi gue nggak mau coba compare, cuma itu fakta yang harus kita terima gitu. Karena individual differences, jadi mungkin kita nggak akan ke-trigger dengan masalah yang dirasakan oleh ibu ini. Dalam hal ini ibu ini merasa bahwa beliau takut atau tidak mau anak-anaknya mengalami kesedihan yang dialami. Dalam hal ini soal keluarga, soal ekonomi. Bisa jadi orang lain memang nggak merasakan hal tersebut atau nggak akan merespon dengan hal seperti ini kalau menghadapi perasaan ekonomi. Tapi ibu ini ibu ini merasakan hal itu gitu. Jadi itu valid sekali perasaan yang dirasakan ibu ini. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak tahu kapan kita merasa atau kita
sedang dalam fase tidak baik-baik saja. Karena kadang-kadang itu baru keluar ketika kejadiannya terjadi atau efeknya terjadi. Nah, gue mau ceritain sebuah pengalaman atau sebuah ilustrasi ya. Ini gue ambil dari sebuah video di gue random aja gitu, ketemu di TikTok, ada di YouTube, pernah di Instagram juga pernah, bahwa ada seorang profesor lagi ngajar ya, di sebuah kelas ya, sebuah kelas entah kelas fisika ataupun kelas sains apapun gitu ya. Di situ beliau ngajar di depan beberapa muridnya atau beberapa mahasiswanya. Nah, dosen ini di mejanya ada sebuah gelas yang berisi air sekitar 3/4 atau hampir penuh gitu ya. 3/4 atau hampir penuh, gue lupa. Nah, di situ beliau mengangkat air tersebut dengan tangan kanannya. Dan di situ beliau menanyakan kepada seluruh mahasiswanya, coba sebutkan berapa berat air ini gitu ya. Nah, mahasiswanya mungkin karena basicnya adalah sains, itu langsung melihat, oh 3/4 nih, berarti 3/4 itu kira-kira berapa liter. Berapa liter itu berapa kilo atau berapa pounds gitu ya. Jawab lu satu-satu. Mungkin itu kayaknya berapa gram gitu ya, atau berapa pounds. Itu karena berapa liter ini segini. Nah, gitu. Jawab semua, dan profesor ini setiap mahasiswa jawab itu pasti geleng. Pasti nope gitu ya. Bukan gitu. Nah, ternyata yang mau disampaikan oleh profesor ini adalah seperti ini. Ini gue artikan dalam bahasa Indonesia ya. Tidak masalah atau tidak penting berapa berat operasional dari gelas ini, atau berat secara massa dari gelas ini dalam satuan kilo, satuan pound, satuan ton, bahkan nggak penting. Yang penting adalah berapa lama kamu memegangnya. Semakin lama kamu memegangnya, berat ini akan menjadi relatif lebih berat. Nah, kemudian profesor ini melanjutkan, saat kamu mulai mengangkat gelas ini dan memegangnya sekitar 5 menit, mungkin kamu belum merasakan apa-apa. Mungkin tangan kamu masih bisa merasakan jari-jarimu, masih bisa merasakan sikumu, dan mungkin bisa bergerak dengan bebas, mungkin dengan dipegang dengan cara yang sama. Tapi berikutnya ketika kamu memegang ini dalam waktu 30 menit, mungkin udah merasa ada beban yang lebih berat karena berbagai macam faktor. Di situ mungkin kamu udah merasa bahwa tanganmu udah mulai penat gitu dalam memegang itu, walaupun masih bisa digerakkan gitu ya. Berikutnya ketika kamu memegang ini ternyata udah 1 jam atau 2 jam, mungkin tanganmu udah merasa bahwa tangan ini adalah mungkin kamu udah merasa bahwa gelas ini cukup berat untuk kamu pegang, walaupun kamu masih sanggup untuk memegangnya, dan kamu masih bisa merasakan bagian-bagian dari tanganmu termasuk jarimu gitu. Tapi udah mulai nggak bebas bergerak lagi nih tanganmu. Saat kamu memegang gelas ini dalam waktu 1 hari penuh, tanganmu udah mulai lumpuh, udah mulai kesemutan mungkin, dan mungkin udah mulai tidak bisa kamu rasakan bagian-bagian tanganmu. Dan ketika kamu merasakan hal itu, saatnya kamu meletakkan gelasmu di meja, atau meletakkan kembali gelasmu supaya kamu bisa merasakan tanganmu kembali. Nah, moral value yang gue dapatin dari cerita itu adalah beban yang kita alami atau stres yang kita miliki itu kadang-kadang nggak kita rasain atau nggak kita sadari. Stres yang kita miliki itu kadang-kadang datang dengan bentuk yang dalam tanda kutip ringan, tapi datangnya berkali-kali terus-menerus, yang karena kita abein akhirnya dia numpuk. Nah, kadang-kadang kita baru sadar ketika itu breakout, ketika itu meledak, dan ketika itu menimbulkan efek yang buruk untuk kita dan orang sekitar kita. Kita tuh kadang-kadang nggak peka dengan hal seperti itu. Jadi hal itu adalah merupakan hal yang sangat mengancam, yang bisa menyebabkan lu lumpuh ya. Kita lumpuh secara psikologis. Tadi lumpuh tangannya karena memegang gelas lama-lama, tapi kita bisa mengalami kelumpuhan psikologis. Kita bisa tiba-tiba merasa hampa, merasa bosan, merasa jenuh dengan berbagai macam hal, kalau kita udah terlalu lama menumpuk stres yang ada dalam diri kita dan tidak meletakkannya di tempat yang tepat. Tidak dalam waktu tertentu meletakkannya, dan kemudian melihat stres apa yang kita sedang alami. Tahu-tahu udah overload, tahu-tahu udah burnout, dan kaget akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Dalam konteks keluarga ini, sekarang gue mau ngangkat lagi ke
gua mau hubungin dengan kasus yang kita bahas dalam konteks keluarga, memang tadi yang disampaikan oleh salah satu psikolog di CNN tadi benar, bahwa peran dari support system itu sangat-sangat penting dan bisa sangat mendukung peran dari masing-masing orang ada di dalam keluarga tersebut, baik itu suami, istri maupun anak. Dan artinya dalam hal ini suami dan istri memang harus saling berimbang perannya, saling support, saling mendukung, bahwa nggak cuma istri doang yang berperan, nggak cuma suami doang, tapi dua-duanya. Nah masalahnya kan gini, kebanyakan di Indonesia di tempat kita ini itu peran istri itu cenderung bisa jadi besar sekali dalam domestik ya, dalam lingkungan keluarga itu. Artinya dia yang memegang kendali untuk rumah, kemudian dia yang mengurus urusan-urusan rumah, mengurus anak, mengurus macam-macam. Belum lagi kalau memang istri ini harus bekerja tambahan untuk membantu suami, dimana suami ini bekerja juga, cuma ya kerja aja gitu, nggak membantu secara moral maupun secara fisik untuk mengurus rumah tangga, mengurus rumah gitu ya. Pasti bebannya double nih si istri ini, dan itu memang sangat-sangat riskan dia mengalami stres tadi yang akhirnya membuat dia merasa kalau lama-lama dia nggak sanggup lagi untuk memegang gelasnya gitu ya. Jadi menurut gua adalah secara umum memang kita harus saling membantu satu sama lain gitu, baik suami maupun istri saling mendukung. Dan suami kerjanya nggak cuma kerja doang gitu, nggak cuma kerja nyari duit menafkahi dan lain, itu bagus, menafkahi itu bagus, tapi nggak cuma cukup menafkahi dan kemudian sudah. Menurut gua perlu adanya sisi fungsional dari suami harus ditingkatkan, dari sisi keaktifan dari suami ini untuk mengurusi urusan urusan dalam hal ini urusan rumah tangga. Walaupun secara nature itu aneh, cuma kita tahu bahwa kita udah berubah nih zamannya gitu. Sekarang serba lebih cepat, pressure dari sosial lebih besar, terus kemudian ekonomi juga lebih tinggi ancamannya, sehingga nggak ada salahnya peran suami ini berubah, atau peran seorang laki-laki itu berubah untuk menjaga atau mengurus anak, kemudian membersihkan rumah dan lain-lain. Itu sangat-sangat penting, dan kalau gue tahu itu sangat berarti untuk seorang istri gitu. So menurut gue melihat kasus seperti ini, memang secara kriminalitas tuh tidak boleh ada yang dibenarkan. Gue setuju itu. Prinsipnya adalah kita nggak boleh mengizinkan apapun terjadi, atau kita nggak boleh mengizinkan sebuah kriminalitas terjadi hanya karena adanya faktor gangguan mental atau jiwa. Tapi kita perlu mengantisipasi itu supaya nggak terjadi lagi. Kita sebagai masyarakat harus aktif dalam meningkatkan empati kepada orang lain, memahami bagaimana kondisi orang lain di sekitar kita aja, di dekat-dekat kita dulu. Dan yang jelas kesadaran terhadap kesehatan mental itu sangat penting dan perlu ditingkatkan menurut gua. Karena kalau gitu itu nggak ditingkatkan, ya kita akan kembali lagi di lingkaran setan ini gitu. Bukan cuma ibu ini yang menjadi, ini sebenarnya bukan pelaku doang, beliau ini juga korban kemungkinan. Jadi bukan cuma beliau yang akan melakukan hal yang sama, tapi ada orang-orang lain yang akan terproduksi hal yang sama kalau terpapar hal seperti ini. Jadi mari kita buat lingkungan atau kondisi hidup yang lebih baik ya. Kita harus kerjasama, semoga kita punya lingkungan masyarakat yang lebih sehat secara mental, secara psikologis, untuk mendukung itu untuk tumbuh kembang anak kita nanti gitu. Oke, gitu doang mungkin ya yang bisa gue sampaikan. Memang sorry untuk berita yang cukup berat dan juga menyedihkan ini, tapi gue yakin ini perlu lu tahu, dan semoga apa yang gue sampaikan bisa nambahin knowledge baru buat lu, dan kita bisa sama-sama dialog nantinya. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini, dan sampai jumpa. Bye.